yang sering kali muncul di tengah-tengah masyarakat, contoh misalnya saya ke Ustadz Ismail lah misalnya, contoh pembangunan jalan tol, hebat nih Pak Jokowi bisa bangun jalan tol, tapi mereka lupa bahwasanya jalan tol ini di situ ada e-tolnya, bayar lagi dan lain sebagainya, kemudian akhirnya dijual lagi ke swasta. Nah, tapi masyarakat memandang ini adalah sesuatu yang hebat. Di zaman Pak Harto sampai SBY nggak ada pembangunan Trans Jawa, jalan-jalan yang bisa menghubungkan ke sana kemari. Nah, ini apa sih fenomena apa sih di tengah-tengah kehidupan sosial kita, Ustadz Ismail, yang terjadi sampai masyarakat itu nggak ngerti kalau sedang begitu rupakan oleh rezim itu, Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sering saya sebut sebagai kesadaran problematik. Satu hal yang sangat penting ketika orang itu sakit, dia harus menyadari bahwa dia itu sakit. Kalau dia sendiri merasa tidak sakit, apalagi sehat, dia tidak akan pernah berpikir atau kepikiran untuk datang ke rumah sakit, datang ke dokter dan sebagainya. Begitu juga dengan masyarakat kita. Dengan paparan yang tadi sudah disampaikan, itu jelas sekali bahwa kita sedang menghadapi masalah yang sangat pelik, sangat mendasar, dan ini akan mengancam masa depan negara kita. Apakah negara kita ini akan menjadi negara untuk seluruh rakyat, ataukah ini akan menjadi negara bagi segelintir orang? Oligarki tadi itu kan disebut sebagai kekuasaan di tangan segelintir orang. Baik itu segelintir dalam konteks politik, oligarki politik, maupun segelintir dalam konteks ekonomi, yaitu para pemilik modal. Persoalannya tadi bahwa rakyat itu sadar apa tidak. Karena itulah maka penjelasan yang tadi sudah disampaikan itu sangat penting untuk menumbuhkan apa yang disebut kesadaran problematik. Kalau orang sudah menyadari bahwa kita punya masalah, itu kita punya harapan ada usaha untuk melakukan sesuatu gitu. Tapi kalau dia tidak sadar, nggak akan ada. Apalagi kalau sebaliknya bahwa ini baik-baik saja kok. Iya. Yang jangan-jangan yang bermasalah itu Anda. Sering kita dengar begitu. Iya, betul. Coba lihat, kita tiap hari masih bisa makan. Masih bisa berpakaian, jauh lebih baik daripada zaman Orde Lama dulu, dibandingkan begitu. Kita ini masih bisa pergi kemana-mana, aman. Kalau yang mau ibadah masih bisa sholat, puasa, zakat, pergi haji difasilitasi. Coba mau apa lagi? Kita makan 3 kali sehari, anak-anak bisa sekolah, nggak ada yang nggak bisa sekolah gitu. So what gitu? Ada masalah apa? Sekilas kan sound good. Ya. Sekilas memang benar, nggak ada masalah gitu. Nah, disitulah bedanya antara kelompok sadar, itu kalau kita meminjam istilah ahli syariat itu rausan fikr, kelompok sadar dan kelompok awam. Kelompok sadar itu dia memandang keadaan itu tidak hanya pada fenomena fisikal atau fenomena permukaan, tetapi dia dengan pikirannya, dengan kesadarannya itu dia melihat jauh di belakang itu. Jadi bukan pada fenomena tapi pada nomenon gitu. But something behind apa yang kita bisa lihat itu. Jadi betul bahwa kita ini bisa makan tiap hari, tapi berasnya dari mana? Impor. Betul kita ini bisa bepergian, tapi BBM-nya dari mana? Siapa yang mengolah di balik itu semua? Betul kita ini bisa berpakaian, tapi batikmu dari mana? Jangan-jangan bukan dari lagi Pekalongan, dari Solo, itu sudah dari Guangzhou atau dari mana gitu. Betul kita ini bisa sekolah gitu, tapi arah dari sekolah ini kemana? Betul kita ini aman, apakah betul-betul aman ataukah ini seperti api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa meleduk gitu. Nah ini semua itu harus dilihat oleh mereka-mereka yang memiliki kesadaran lebih. Kelompok sadar tadi itu. Disitulah pentingnya edukasi, atau kalau bahasa kitabnya itu tazkiful ummah gitu, pembinaan umat. Untuk bagian pertama adalah memunculkan kesadaran problematik. Sampai pada memahami betul apa akar masalah dari itu semua. Sebab kalau sekedar
paham persoalan, mungkin sekarang ini sudah mulai banyak yang nyadar juga. Yang semula dukung rezim sekarang menyesal. Oh ternyata baru nyadar setelah hampir 10 tahun gitu. Tetapi apa akar masalahnya itu juga penting gitu. Belum sadar sampai akar masalah. Makanya tadi disimpulkan kan gitu, bahwa akar masalahnya ini adalah ini semua adalah akibat dari sistem atau ideologi sekuler kapitalis oligarkik nah gitu kan. Jadi bukan hanya kapitalis biasa, tapi ini kapital. Dari dulu kan kita kapitalis sebenarnya. Memang orde lama itu agak sosialistik, orde baru kapitalis. Sekarang ini kapitalis yang lebih liberal dan lebih oligarkik gitu. Lebih oligarkik itu artinya betul-betul dikendalikan oleh segelintir orang. Bukan hanya dalam aspek ekonomi tapi aspek politik. Dan celakanya sekarang ini simbiosis antara pengusaha dan penguasa itu makin erat karena penguasanya menjadi pengusaha. Lihat tuh siapa yang berkuasa sekarang ini, dan di belakangnya itu perusahaan apa, itu Anda bisa kita ulur. Pengusahanya juga penguasa. Lihat itu siapa-siapa yang sekarang ini menjadi penguasa, setidaknya dia punya link up kepada penguasa. Inilah yang disebut peng-peng, pengusaha penguasa. Nah, kalau disingkat lagi menjadi penguasa. Yang mengendalikan negeri ini dalam seluruh aspeknya. Karena dia sudah menguasai politik, maka bisa atur itu. Undang-undang, peraturan perundang, apa yang diperlukan, apa yang tidak diperlukan, apa yang harus diganti dan segala macam gitu. Bahkan dia juga bisa menentukan siapa yang duduk di situ, sebaiknya siapa dan sebaiknya jangan siapa, segala macam itu. Lalu siapa yang harus diangkat, siapa yang harus diturunkan. Kalau ada kegiatan keagamaan itu, kegiatan keagamaan atau ormas keagamaan itu diletakkan di dalam kerangka ini semua. Mereka mendukung itu bukan karena mendukung agamanya, tapi mendukung supaya mendapatkan dukungan balik. Nah itu tadi gitu. Jadi semua itu ditempatkan di dalam kerangka kapitalisme liberal oligarkik tadi itu. Nah jadi ini amat sangat berbahaya, sebab in the long run atau di dalam masa depan nantinya itu akan terjadi apa yang sekarang ini digelisahkan oleh publik dunia. Apa itu? Dan itu sudah dicetuskan oleh rakyat Amerika di dalam demo besar di Manhattan beberapa waktu yang lalu. Capitalism is not working. Kapitalisme gagal. Kapitalisme is merely for 1%. Kapitalisme hanya bekerja untuk 1% orang. We are 99%. Kami 99% tidak diurus oleh kapitalisme. Dan kapitalisme itu eksploitatif. Dia tidak akan pernah berhenti. Dia itu mewakili sikap dasar manusia yang greedy, yang rakus. Dia itu hanya berhenti kapan? Ketika mati. Seperti kita baca Al-Quran itu, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Liang kubur itulah yang menghentikan dia. Masalahnya kapan dia mati itu yang kita tidak tahu. Nah selama dia masih hidup, itulah kerakusan itu. Itu makin menjadi-jadi, dan kerakusan yang difasilitasi oleh kekuasaan. Itu kerakusan yang sampai digambarkan andai bumi ini bisa ditelan, akan ditelan oleh mereka. Bumi ini cukup untuk menghidupi, ini penelitian yang dilakukan oleh Harvard, dilakukan oleh World Bank juga. 10 kali penduduk dunia ada sekarang. Penduduk dunia ini tuh kira-kira 7 miliar. Jadi 10 kalinya itu masih cukup. Tapi kata mereka sendiri ngambil kesimpulan tak cukup untuk 1 orang rakus. Wah. Apalagi ini ada 10 orang rakus. Ada 20 orang rakus di negeri ini, Masya Allah. Nah, itu, jadi ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena itulah maka penting sekali lagi kita menumbuh kembangkan kesadaran problematik di tengah-tengah publik melalui berbagai cara dan media, agar kita bisa berharap, nah ini yang kesadaran idealistik,
mesti bagaimana? Iya. Mesti bagaimana? Setelah ini kita punya problem, kalau tubuh kita mengerti bahwa mestinya kita sehat, mestinya tensinya sekian, mestinya blood pressure-nya sekian, mestinya gulanya sekian, mestinya segala macam itu ada ininya, ada standarnya. Begitu juga semestinya dalam kehidupan ini, ekonominya kita mesti bagaimana, politik, sosial, budaya, pendidikannya mesti bagaimana, itu mesti jelas. Mereka mesti mengerti. Disitulah taskiful umat bisa qafatil Islamiyah itu menjadi sangat penting, karena tidak ada idealitas yang betul-betul bagus dalam arti yang hakiki, kecuali itu semua diatur dengan aturan yang benar yang datang dari Zat yang Maha Benar. Itu kemudian yang ketiga. Terus bagaimana cara merubahnya dari kondisi yang ada sekarang ini menjadi kondisi yang ideal itu. Nah, inilah bagian dari perjuangan yang harus kita lakukan. Karena itu sekali lagi ini sangat penting, meskipun ini mesti harus diteruskan. Tadi memang ada pertanyaan yang menggantung bahwa kita harus hijrah. Hijrah itu artinya kan perubahan. Dari satu tempat ke tempat lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain yang lebih baik menurut tolok ukur apa? Tolok ukur Islam, tidak ada lain. Melalui cara apa? Melalui cara dakwah dan seterusnya.